Berangkat dulu ya. Ya, awas jangan korupsi, kolusi, gratifikasi sama pungli ya. Ya enggak lah. Pak Kapolri, Pak Listio itu loh. Orangnya anti korupsi, anti kolusi, anti gratifikasi, anti pungli. Saya harus mencontoh beliau. Lagian Pak Kapolres Rembang itu loh, putra daerah, taat beribadah. Tahu nggak? Kapolres Rembang itu loh, sahabat saya. Sombong amat. Ya udah, saya berangkat dulu. Awas jangan nongkrong di warung kopi ya. Langsung pulang. Kok nggak boleh nongkrong di warung kopi? Saya bisa stres. Kalau saya stres, anxiety saya, psikosomatik saya kambuh. Ya kasihan sama saya. Ya udah, tapi jangan pegang-pegang sama tukang penjual kopinya. Duh, siapa yang pegang-pegang? Tukang kopinya itu loh, yang megang-megang saya. Nanti tak sunatin jenengan lagi loh. Kalau disunati, nanti tambah habis. Rugi dong kamu. Mbak, Udah, berangkat dulu ya. ya udah hati-hati ya. Oh, santai saja, dekat sini. Hati-hati. Ini pintu siapa yang nutup tadi? Pintu expired. Apa buang ini? Bikin orang pleset saja. Hah? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Suyono, masih di channel Suyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan yang tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Oke, jangan gagal paham, jangan salah paham. Ini adalah video edisi kambuh. Jadi video keempat di saat saya kambuh ya. Saat saya kambuh ini sudah hampir 3 minggu ya. Nah, ini video keempat saya. Jadi kalau Anda misalnya, loh kok Pak Yono gini kapan kambuhnya? Nah, Anda ikuti saja video saya yang pertama edisi kambuh sampai yang keempat ini gitu ya. Oke, saya akan sedikit berbagi pada Anda. Tadi malam yang menonton timnas Indonesia sama timnas Thailand, angkat tangan. Saya ingin tahu, saat Anda nonton itu dada Anda deg-degan atau tidak? Kalau dada Anda deg-degan, jantung Anda berdebar dengan kencang ya. Maksud saya berdebar dengan kencang, sama seperti saya ya. Jadi pesan saya sekarang begini aja. Ada sebuah teori yang ini adalah penelitian dari saya. Kalau Anda ya dadanya masih suka berdebar-debar, yang pertama Anda jangan berolahraga yang ngotot. Yang kedua jangan olahraga yang kompetisi. Terus kalau lihat misalkan sepak bola, bulu tangkis, terus bola voli dan sebagainya, jangan terlalu fanatik mendukung tim ini. Ya saya tahu Anda mendukung tim Garuda, ya saya tahu, tetapi jangan terlalu. Karena apa? Itu memacu adrenalin Anda, akhirnya saraf otonom Anda aktif. Kalau terlalu aktif ya itu akhirnya dada berdebar dengan kencang. Saya semalam begitu ya, udah jengkel sama wasitnya. Wah, deg-degan saya, sempat gelisah sebentar, tapi saya terus tarik napas ya. Ingat, kalau Anda mengalami sensasi, lakukan taat. T yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah tetap tenang. A, atur nafas Anda. A lagi, alihkan perhatian Anda, alihkan pikiran Anda, alihkan penglihatan Anda. T yang satu adalah tarik nafas panjang gitu ya. Itu perlu Anda ketahui. Nah sekarang begini, kenapa saya itu harus beradaptasi, menyesuaikan dengan keadaan ini, dan harus melawan sensasi ini? Kenapa? Jadi begini, alasan saya karena sakit ini ya, itu nggak tahu jeluntrungnya maunya apa, itu membingungkan kita. Misalkan ya, saya minum obat ya, tadi saya minum obat pagi, terus terang saya minum obat fluoxetine
ya. Akan tetapi nggak tahu pukul berapa tadi, lupa saya, sempat agak goyang ya sempoyongan. Akhirnya saya begini, wah biarin aja, kan dulu saya 2 tahun lebih, hampir 3 tahun merasakan ini, kenapa saya harus terkejut? Ya sudah, saya pakai aktivitas, saya pakai mancing dan sebagainya, alhamdulillah hilang ya, hilang. Sempat muncul sedikit, sebentar hilang lagi, dan sekarang alhamdulillah hilang ya. Itu suara motor berisik begitu. Ini suara motor berisik aja, ini ganggu orang aja. Itu ya. Nah, kenapa? Yaitu yang pertama, sakit ini nggak jelas jeluntrungnya maunya apa, gimana penyebabnya, gimana. Kalau penyebabnya emang pikiran, tetapi setelah itu yang menjadikan kita merasakan ini tuh kadang apa, kita bingung. Makanya saya memilih untuk yaitu beradaptasi dan melawan sensasi ini. Ini saya ungkapkan dengan tegas. Saya harus menyesuaikan diri. Kalau enggak, kita akan selalu diperdaya oleh sensasi itu. Toh saya dulu merasakan ini, saya pakai aktivitas biasa, hilang. Kenapa saya saat kambuh ini, alami ini, saya harus terkejut? Nah, saya harus menyesuaikan diri lagi gitu. Dan alhamdulillah sekarang udah enggak. Dan begini, alasan saya yang kedua, saya itu ya tadi malam minum obat yang namanya alprazolam ya. Saya minum, terus terang saya minum, masih saya minum. Kalau dulu saya lepaskan, tapi ini kenapa saya minum, saya nggak mau berlama-lama. Saya akan coba, benarkah obat alprazolam dan yang lain itu sangat besar pengaruhnya. Begini ya, pertama saya minum alprazolam, memang pengaruhnya sangat dahsyat ya. Setelah itu saya minum alprazolam, saya mau tidur, memulai tidur itu susah sekali, susah memulai tidur. Walaupun kadang akhirnya tertidur sendiri, tetapi tidur saya itu harus mendengarkan sesuatu, sholawat, ceramah-ceramah, suara alam, meditasi, relaksasi. Itu ternyata ya. Jadi kesimpulan saya, obat, kalau Anda masih minum obat, saya mengingatkan diri Anda dan diri saya terutama, kalau masih minum obat, jangan andalkan obat saja. Ayo pikiran dan perasaan kita kelola ya. Ini saya juga mengingatkan pada diri saya. Nah, mau sampai kapan Anda diperdaya oleh sakit ini? Karena apa? Sakit ini misterius, susah kita menebak ya. Ada yang sudah berobat tahunan masih saja begitu. Nah, bukannya saya anti obat, anti dokter, saya justru menganjurkan Anda berobat dan minum obat dan ke dokter gitu, supaya mendapat edukasi, supaya menambah sugesti Anda. Selain itu ya, pikiran dan perasaan tetap Anda kelola gitu. Terus alasan yang lain lagi, saya kenapa saya harus melawan itu, kalau saya nggak lawan, saya nggak akan terbiasa ya. Kalau nggak saya biasakan dengan melawan ini, nggak akan terbiasa. Apakah harus saya turuti sakit ini? Misalnya sakit ini kan membuat kita malas, inginnya berbaring, melamun. Apa saya harus begitu terus? Demikian juga Anda. Apakah Anda begitu terus? Kapan Anda bangkit? Ya, kapan Anda bangkit? Mari saya mengajak diri Anda dan terutama diri saya, ayo sesuaikan diri dengan keadaan ini. Sedikit memaksa, walaupun itu memang susah sekali, apalagi kalau saat kita merasakan sempoyongan kayak mau pingsan, kayak di dunia lain itu, wah, kita mau memaksa gimana, nggak bisa. Nah, itu pasti yang terbesit di pikiran Anda adalah begitu, tetapi Anda harus melatihnya. Saya dulu juga begitu, masa gini harus saya paksa sedikit, harus keluar rumah. Nah, ternyata ini memang teori yang dahsyat gitu. Terus kalau Anda turuti, misalnya ini membuat Anda malas, Anda berbaring terus di rumah, melamun terus, wah, segini nangis saja, gini tanpa melakukan apapun, apa Anda harus begitu terus gitu ya atau tidak? Nah, itu jadi saya menggugah diri Anda dan diri saya, menyemangati diri saya dan diri Anda. Ayo kita sama-sama segera kita bangkit dari itu semua. Saya
minta doanya sama Anda semua juga supaya saya juga segera bangkit gitu. Ingat ini edisi Kambuh ya, edisi Kambuh. Jangan salah paham, jangan gagal paham, jangan gagal total gitu ya. Saya tidak memaksa Anda, mau Anda lawan atau mau Anda turuti kemauan dari sakit ini, terserah Anda. Saya hanya berbagi pengalaman saya gitu. Saya bukan dokter, psikiater, ahli jiwa dan sebagainya. Saya hanya orang yang pernah mengalami, sudah sembuh, kambuh, dan ini tahap recovery lagi gitu ya. Semangat Anda ya, ayo semangat, bangkit bersama-sama kita. Mungkin hanya itu saja. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.